Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 15 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Salehawa dalam sebuah kajian rutin membaca dan mempelajari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan bab an-nikah atau kitabun nikah, dan pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang kedua, yaitu babus syuruti fin nikah, bab syarat-syarat di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan itu ada syarat-syarat pernikahan atau syurutun nikah. Syarat-syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam pernikahan diantaranya adalah keridhaan mempelai. Kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Yang kedua al-wilayah, yaitu wali bagi perempuan. Yang ketiga adalah persaksian. Ada saksi atas pernikahan tersebut. Yang keempat adalah ijab wal qabul. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan, dan lain-lainnya dari syarat-syarat pernikahan. Ada istilah yang lain, yaitu asyurutu fin nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Ini beda dengan syarat-syarat pernikahan. Ada istilah syurutun nikah, ada istilah
asyurut fin nikah. Syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada istilah syarat-syarat dalam pernikahan. Yang kita bicarakan sekarang babnya adalah syarat-syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam pernikahan maksudnya adalah setiap dari kedua mempelai, calon dari mempelai suami dan calon dari mempelai istri berhak mengajukan syarat. Berhak mengajukan syarat. Saya beri contoh, misalkan seorang istri atau seorang perempuan mau menerima lamaran dari seorang lelaki asalkan dengan syarat dia tetap tinggal bersama ibunya. Dia tetap tinggal bersama ibunya. Nah, ini namanya syarat dalam pernikahan. Contoh yang lain lagi, seorang perempuan mau menerima lamaran dari seorang lelaki dengan syarat dia tidak mau dipoligami. Ini namanya syarat dalam pernikahan. Contoh yang lain lagi, seorang perempuan mau menerima lamaran seorang lelaki dengan syarat dinafkahi 5 juta per bulan. Ini syarat dalam pernikahan. Nah, syarat di dalam pernikahan ada 2 macam. Yang pertama, syarat-syarat yang sahih, yang benar. Para ulama mengatakan, huwa ma la yukhalifu muqtadal 'aqd. Syarat-syarat yang benar adalah syarat-syarat yang tidak menyelisihi konsekuensi dari akad nikah. Ini syarat-syarat yang benar. Apa itu syarat-syarat yang benar yang tidak menyelisihi dari akad nikah? Yaitu syarat-syarat yang diajukan oleh pihak suami atau pihak istri yang mempunyai tujuan yang benar. Itu maksudnya, yang mempunyai tujuan yang benar. Seperti misalkan seorang lelaki yang melamar seorang perempuan, kemudian dia memberi syarat bahwa saya, jika diterima lamaran saya mensyaratkan agar sang istri mau pindah ke tempat saya tinggal di Kalimantan. Maka ini syarat sahih karena tujuan yang benar. Yang kedua, syarat yang batil. Maka mukhalifan li muqtadal 'aqd, yaitu syarat yang menyelisihi konsekuensi dari ijab qabul. Syarat yang menyelisihi dari konsekuensi dari ijab qabul. Seperti misalkan seorang perempuan mau menerima lamaran seorang lelaki asalkan saya mau menerima lamaran lelaki ini dengan syarat saya tidak mau punya anak dari dia. Ini syarat batil karena bertentangan dengan tujuan dari akad pernikahan tersebut. Salah satu tujuan dari akad pernikahan adalah hakul istimta', yaitu berhak untuk berjimak, merasakan kelezatan hubungan badan. Maka jika tidak ada hak tersebut, tidak terwujud dengan syarat tadi, ini namanya syarat yang batil karena menyelisihi konsekuensi dari syarat dari tujuan pernikahan. Kemudian yang patut diperhatikan adalah apa dalil syarat pernikahan ini? Atau apa dalil syarat dalam pernikahan ini? Dalilnya adalah yaitu keumuman hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Yang artinya kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman.
kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini adalah hadis yang merupakan kaedah atau dasar dalam semua kesepakatan, dalam semua kesepakatan antar sesama muslim, termasuk di dalamnya kesepakatan di dalam pernikahan. Syarat-syarat yang diajukan dalam pernikahan. Nah, bisa dipahami ya. Ini adalah bab yang kita pelajari pada kesempatan kali. Baik. Sekarang kita bahas kepada hadis yang dibawakan oleh penulis Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, yang membawakan hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa asy-syuruti an tufu bih mastahlaltum bihil furuj, yang artinya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan, kesepakatan yang paling wajib untuk ditunaikan adalah kesepakatan yang berkaitan dengan penghalalan kemaluan. Karena kemaluan perkaranya besar. Apabila ada syarat-syarat di dalam penghalalan kemaluan, maka itu adalah syarat-syarat yang paling wajib ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini adalah bahwa setiap dari istri atau suami, mereka memiliki maksud dan tujuan saat melakukan pernikahan. Apabila salah seorang dari istri atau calon suami mengajukan syarat dan syaratnya adalah syarat yang sahih, tidak bertentangan dengan konsekuensi dari akad pernikahan, maka pada saat itu wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi dan wajib ditunaikan. Mengapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat-syarat di dalam pernikahan ini adalah syarat-syarat yang menghalalkan kemaluan. Dan syarat-syarat yang menghalalkan kemaluan adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berkaitan dengan sesuatu yang sangat berharga dimiliki oleh seorang perempuan atau seorang lelaki. Dan dia berkaitan dengan keturunan, dia berkaitan dengan harta waris, dan banyak sekali keterikatan-keterikatannya. Makanya dia adalah syarat yang paling wajib untuk ditunaikan dan didahulukan. Karena di dalamnya terdapat penghalalan kemaluan. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari hukum-hukum? Yang pertama adalah wajib menunaikan syarat dalam pernikahan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, istri dan suami. Seperti syarat tambahan di dalam mahar. Misalkan sang suami memberikan mahar 30 juta. Sang istri mengatakan, saya terima lamaran suami dengan syarat ditambah 10 juta lagi. Tambahan dalam mahar. Maka ini syarat jika sang suami meridai atau calon suami meridai yang melamar, maka itu wajib ditunaikan. Kenapa? Karena berkaitan dengan syarat pernikahan. Atau misalkan seorang suami yang saya katakan tadi
atau calon suami yang melamar seorang perempuan memberikan syarat. Jika lamaran saya diterima, maka saya syaratkan agar sang istri mau saya bawa ke tempat tinggal saya. Dan sebagai pengetahuan, para istri bahkan jika tidak ada syarat pun, semestinya salah satu hak suami adalah istri tinggal bersama dengan suami. Bahkan kalau tidak ada syarat pernikahan pun, maka seorang istri dia wajib, dan kewajiban ini wajib ditunaikan oleh istri untuk tinggal bersama siapa? Suami. Banyak kejadian-kejadian divorce, talak, cerai, gara-gara sang istri tidak mau diajak oleh suaminya tinggal di rumah tersendiri di daerah suami. Dia masih ingin tinggal bersama orang tuanya. Dia masih ingin tinggal dekat dengan orang tuanya. Dan sebagai pengetahuan, kebiasaan para nabi alaihimussalatu wassalam kemanapun membawa istrinya. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 29. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Ketika Nabi Musa telah menyelesaikan batas waktu, maka Nabi Musa berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamul Quran, ulama Islam abad ke-7 Hijriah ini, beliau mengatakan fihi dalilun ala anna lizzauj an yasira ma'a ahlihi haitsu kan. Yang artinya di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hak suami untuk berjalan bersama istrinya kemanapun dia berjalan. Nah, ini patut diperhatikan oleh ibu-ibu saudari-saudari muslimah agar taat kepada suami dalam permasalahan ini. Dan fi muqabili dzalik, di dalam kebalikan dari itu, sebenarnya seorang istri berhak untuk memiliki tempat tinggal tersendiri, tidak bercampur dengan tempat tinggal keluarga suami. Itu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Meskipun sang suami hanya bisa menyediakan rumah sewa, rumah kontrakan. Tapi hak suami istri adalah untuk bertempat tinggal sendiri di rumah tersendiri, jauh dari keluarga suami. Karena tidak nyaman tinggal bersama mertua perempuan, terutama ya, mertua laki-laki, ipar-ipar suami, ipar-ipar yang merupakan kerabat-kerabat suami, ini tidak kurang nyaman bagi sang istri. Allah berfirman dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Artinya, surat At-Talaq ayat 6, tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Nah, ini para ikhwah, itu contoh daripada wajibnya seorang pasang calon suami istri jika sudah meridhai dan menyepakati di atas sebuah syarat, wajib ditunaikan. Contoh yang lain juga, seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan, dia mengatakan, saya mau menjadikan saudari sebagai istri dengan syarat dia wajib dalam keadaan perawan. Makanya di Arab Saudi ada peraturan, siapa yang mau menikah maka harus periksa keperawanan di medical center yang sudah ditentukan oleh pemerintah, Kementerian Agama. Dan ini sangat bagus.
Ya, sangat bagus untuk menjaga kesucian wanita muslim. Meskipun nanti banyak penipuan di situ. Bisa dibayar. Lawang vaksin saja bisa dibayar. Ya. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sang suami atau calon suami berhak untuk memberikan syarat dalam pernikahan, di antaranya nasabnya wajib tersambung. Fulana binti fulan bin fulan bin fulan. Jadi dia bukan anak zina. Nah, ini syarat-syarat yang wajib ditunaikan oleh salah satu dari dua belah pihak. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah kewajiban menunaikan ini terjadi jika syarat-syaratnya adalah merupakan konsekuensi dari akad ijab qabul. Penunaian syarat wajib ditunaikan syarat tersebut jika berkaitan dengan konsekuensi dari ijab qabul. Jika bertentangan dengan konsekuensi ijab qabul, tidak diperbolehkan. Kata si perempuan, saya mau menerima lamaran dia. Akan tetapi, saya tidak mau hamil dari dia. Saya mau hamil dari kakaknya. Ini tidak bisa. Karena bertentangan dengan konsekuensi dari akad ijab qabul. Saya mau menerima lamaran dia. Asalkan saya tidak digauli selama 3 bulan pertama. Ini tidak boleh. Karena bertentangan dengan konsekuensi dari ijab qabul. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita pelajari ini umum. Syarat apapun yang diajukan oleh salah satu dari kedua belah pihak, selama itu syarat yang sahih, maka wajib ditunaikan jika disepakati. Kecuali ada yang dizalimi dalam hal syarat pernikahan. Misalkan, saya mau menjadi istri laki-laki yang mau melamar ini. Dan laki-laki ini mempunyai istri sebelum. Jadi dia poligami, ingin poligami. Kata si perempuan yang ingin dipoligami ini, saya mau jadi istrimu dengan syarat kamu menceraikan istrimu yang pertama. Nah, ini terdapat kezaliman. Dan Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dhirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Paham maksudnya? Jadi seorang perempuan mengatakan, saya mau menerima lamaran kamu asalkan kamu ceraikan istri pertama. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha. Tidak halal seorang perempuan mengajukan syarat untuk sang laki-laki menceraikan istrinya. Ini syarat tidak sah. Karena berkaitan dengan menzalimi orang lain. Baik, itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Sebagaimana sudah saya tekankan tadi, menunaikan syarat dalam pernikahan sangat ditekankan dibandingkan syarat-syarat lainnya. Menunaikan kesepakatan dalam pernikahan sangat ditekankan dibandingkan kesepakatan lainnya. Kenapa? Karena di dalam syarat pernikahan terdapat apa tadi? Penghalalan terhadap kemaluan. Ini faedah yang keempat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faedah yang kelima adalah
perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya bacakan perkataannya. Was-sahihu alladhi alaihi aktsaru nususi Ahmad wa alaihi aktsaru salaf anna ma yujibul 'aqda li kulli wahidin min az-zawjayn al-akhar kan nafaqa wal istimta'i wal mabit lil mar'ah wal kal istimta'i lizawj laysa bimuqaddar balil marji' fi dhalika ila al-'urf kama dalla alaihi al-kitab fi mithli qawlihi ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Apa maksudnya? Maksudnya adalah syarat pernikahan seperti nafkah atau mahar atau menggauli istri ini tidak ada batasan tertentu di dalam syariat Islam, tapi dikembalikan kepada urf. Apa itu urf? Kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi misalkan seorang perempuan mau menerima lamaran seorang lelaki dengan syarat maharnya 1 miliar. Maka jika sang suami meridai, itu boleh. Kenapa? Karena yang terjadi di tengah masyarakat di daerah itu memang seperti itu misalkan. Maka boleh. Tidak tercela akan hal ini. Kenapa? Karena semua syarat pernikahan seperti nafkah, seperti mahar, seperti bermalam di tempat istri, ini dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan di sebuah tempat. Contoh mahar. Berapa maharnya yang sesuai dengan sunnah? Jawabannya sesuai dengan kebiasaan. Tetapi tentunya ada yang afdal mahar itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa aisaruhunna maunah. Wanita yang paling terbaik adalah yang biaya pernikahannya paling mudah. Dan paling mudah ini adalah kata-kata yang umum. Belum ada pembatasan di dalam syariat. Maka ini dikembalikan kepada apa? Urf, kebiasaan di sebuah tempat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Yang artinya, dan berikanlah kepada para perempuan mahar-mahar mereka dengan nihlah, yaitu dengan penuh kerelaan. Gak ada dalam ayat Al-Quran, hadis Rasul pembatasan mahar. Dan ada kaidah disebutkan oleh para ulama, jika disebutkan dalam Al-Quran hal yang umum, belum ada yang khususnya di dalam ayat Al-Quran yang lain atau hadis dari Rasulullah SAW, maka ini dikembalikan kepada uruf. Selalu seperti itu kaidah di dalam ayat Al-Quran. Contoh safar, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian mengqasar salat. Baik. Bepergian. Berapa lama jaraknya? Belum ada dalil yang eksplisit sahih dari hadis Rasulullah SAW. Semuanya adalah ijtihad para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Belum ada dalil yang eksplisit sahih dari hadis Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini dikembalikan kepada apa? Urf. Selalu begitu kaedahnya. Hal yang mutlak atau umum di dalam Al-Quran dan belum ada pengkhususan atau belum ada pembatasan dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih secara eksplisit, maka pada saat itu dikembalikan kepada apa? Urf. Kembalikan kepada urf. Mahar juga begitu. Nah, saya ingin nanya nih, mahar di Jakarta berapa? Yang wajar lah gitu. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Seperangkat angkat sholat. Biaya pernikahan berapa biasanya dimintai oleh keluarga perempuan? 20? 30? 30 sekitar itu? 30. Ya. 30 yang wajar, menengah ke bawah gitu
ya. Baik. Maka itu dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf. Lalu siapa yang menanggung? Apakah laki-laki semua? Apakah perempuan? Juga dikembalikan kepada urf. Ya, seperti itu. Tapi kebanyakan adalah laki-laki karena ayat Al-Qur'annya berbunyi seperti itu. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada para perempuan mahar-maharnya dengan penuh kerelaan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Dan ayat ini menarik para ikhwah, Al-Baqarah 228. Sedikit menyimpang dari syarat pernikahan. Ini ayat ini sering dikupas oleh para ustadz apabila sedang menjelaskan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah di antara suami istri. Salah satu penafsiran dari ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 228 adalah penafsiran dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat, turjumanul Quran, habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa sampai hari kiamat. Beliau mengatakan pada ayat ini, Al-Baqarah 228, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Demi Allah, aku suka berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku juga menyukai istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Istri kita mempunyai hak untuk melihat suaminya dalam penampilan yang baik. Sebagaimana kita suami mempunyai hak ingin melihat istri kita berpenampilan yang cantik. Maka di sini nasihat saya, salah satu konsep sakinah, mawaddah, warahmah di antara suami istri adalah jaga penampilan di hadapan pasangan. Yang meskipun kita tidur bersamanya, hidup hampir 24 jam bersamanya. Jaga penampilan. Jangan kentut sembarangan. Ini malah perang, subhanallah. Ya, jangan. Jaga penampilan. Itu baju kaos-kaos dalam yang sudah berpulau-pulau menguni, kemudian robek di ketiaknya, ganti para ikhwan. Berpenampilan yang baik. Kemudian perut-perut yang membawa tas pinggang permanen di mana-mana, ya, perbaiki perutnya para ikhwan. Ini istri hamil, dia ikut hamil, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka bau wangi mulut, bau wangi badan, ketiak, jaga penampilan di hadapan istri. Kita ingin istri kita berpenampilan yang cantik di hadapan kita, maka kita pun seorang suami harus menjaganya. Ya, menjaganya. Begitu juga kita ingin istri kita memanggil panggilan dengan yang baik, lembut, romantis, maka panggillah dia dengan panggilan yang baik, sayang, dengan romantis, lembut, sopan. Ya, Anda bukan sedang di warung makan asal-asalan. Kopi Emang di warung mana ente, subhanallah. Ya. Maka panggil, dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Yang patut pertama kali diucapkan yang baik dari manusia adalah istri kita. Mengapa demikian? Mereka sabar menghadapi kekurangan yang kita miliki berpuluhan tahun. Sabar. Ya, artinya kalau seandainya ada tuh yang Allah takdirkan atau bisa memilih takdir yang lebih baik, mungkin tidak akan milih ente sebagai suaminya. Maka sopan terhadap istri. Ini sebagian lelaki kadang-kadang sangat sopan kepada ustadznya. Ya ustadz,
Tapi kalau dia di rumah tidak sopan sama, itu keliru, salah besar. Mereka kawan hidup yang mengawani kita hampir 24 jam. Wajib kita untuk berkata yang baik, berbuat yang sopan terhadap istri kita. Dan ingat, itu akan direkam oleh anak-anak kita. Kapan sekali Anda mengangkat suara di hadapan istri Anda, maka anak kita akan mengangkat suara di hadapan ibunya. Seorang ibu pernah bertanya kepada istri saya, tolong tanyakan ke Ustadz. Itu istri anak saya berumur 6 tahun, dia kalau marah angkat suara, manggil nama saya, kemudian keluar semua binatang buas dari mulutnya. Datanglah istri saya, itu si ibu nanya, kenapa anaknya begitu kalau lagi marah? Saya langsung bilang, tanya ke ibu itu, suaminya kalau lagi marah gimana? Istri saya bilang, Ustadz bilang, kalau lagi marah suami ibu bagaimana? Oh persis, persis. Ya, hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Dalam permasalahan nafkah. Ini dikembalikan kepada urf. Ya, sang istri mengajukan syarat pernikahan di antaranya memberi nafkah setiap bulan sekian. Boleh tidak? Boleh. Asalkan sesuai dengan urf. Ya. Dan apabila sudah disepakati, iya, saya sepakat atas itu. Wajib sang suami untuk menepati janjinya. Kalau tidak, sang istri berhak untuk mengangkat permasalahannya ke pengadilan karena sudah tidak sesuai dengan syarat pernikahan. Makanya jangan asal bikin syarat. Ya. Jangan asal bikin syarat. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita salat isya dulu. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari bab syurut fin nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Kita ambil hadis yang selanjutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahis syighar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang nikah syighar. Shin, Ghain, Alif, Ra. Syighar. Ya. Kemudian penulis Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi mengatakan, "Wasyigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatah ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatah wa laysa bainahuma sadaq." Artinya, syighar adalah seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki. Saya menikahkan anak perempuan saya dengan seorang lelaki. Dengan syarat lelaki ini mau menikahkan anak perempuannya dengan saya. Dengan syarat lelaki ini mau menikahkan anak perempuannya dengan saya. Dan tidak ada mahar dalam pernikahan itu. Kecuali tadi barteran. Saya menikahkan anak perempuan saya dengan seorang lelaki ini menikahkan anak perempuannya dengan saya dan tanpa mahar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang patut diperhatikan dalam hal ini adalah permasalahan mahar. Asal hukum di dalam akad nikah, tidak sempurna akad nikah kecuali dengan adanya mahar. Artinya, mahar adalah sesuatu yang wajib
diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita mahar-maharnya dengan kerelaan. Ini adalah perintah dari Allah dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Surah An-Nisa ayat 4. Makanya mahar hukumnya apa? Wajib. Mahar hukumnya adalah wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang pernikahan syighar. Dan pernikahan syighar adalah pernikahan jenis pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Dan ini adalah kezaliman para wali perempuan kepada perempuan-perempuannya. Menikahkan anak perempuannya tanpa mahar yang bermanfaat untuk si anak perempuan. Yang manfaatnya hanya didapatkan oleh para wali perempuan. Ya. Mahar itu kan manfaatnya kepada anak perempuan. Apabila pernikahan syighar, maka tidak ada mahar yang diambil manfaatnya oleh anak perempuannya. Malah yang mendapatkan kenikmatan adalah siapa? Adalah bapak dari perempuan tersebut. Dan ini diharamkan dalam agama Islam dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah dia pernikahan yang batil atau sah. Kita bahas sekarang. Taib. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah haramnya pernikahan syighar, yaitu pernikahan barter tanpa ada mahar. Ini sama juga, saya menikah anak perempuan saya dengan kamu dengan catatan hutang saya lunas tanpa ada mahar. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan apa hukum dari pernikahan yang diharamkan ini? Maka jawabannya adalah pernikahannya tidak sah. Jadi kalau terjadi pernikahan tidak sah. Suami istri wajib dipisah. Ya, jadi hukumnya diharamkan dan pernikahannya tidak sah, wajib dipisah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illat atau sebab haramnya dan rusaknya serta batilnya pernikahan ini, yaitu tidak ada apa? Mahar. Haramnya illat, sebab haramnya dan rusaknya serta batilnya pernikahan syighar adalah karena tidak ada mahar. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama berijma akan haramnya jenis pernikahan ini. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena ijma. Ijma itu ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kesepakatan ahli ijtihad dari umat Islam setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berijma dan ijma termasuk referensi hukum Islam. Setelah Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma. Baru setelah itu qiyas. Maka para ulama berijma akan haramnya hukum ini. Cuma para ulama berbeda pendapat apakah nikah seperti ini batal atau tidak batal. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan nikah seperti ini hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah. Berarti pernikahannya batal dan akadnya rusak.
Wajib dipisah antara suami istri tadi. Bukan bercerai ya, wajib dipisah antara suami istri tadi. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sah pernikahannya, tapi sang suami wajib bayar mahar. Wajib bayar apa? Mahar. Sah pernikahannya, tapi sang suami wajib bayar mahar. Wallahu alam, pendapat yang lebih dikuatkan adalah bahwa diharamkan pernikahan jenis seperti ini, wan nahyu yaqtadil fasad, dan keharaman mengkonsekuensikan kerusakan. Maka pendapat yang dikuatkan adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan dia adalah pendapat jumhur. Taib. Hadis yang selanjutnya, terakhir dalam bab ini, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yauma Khaibar wa an luhumil humuril ahliyah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tentang nikah mut'ah. Nah, ini istilah lain. Kalau tadi nikah apa? Syighar, pakai shin, bukan pakai sad. Shin, syighar. Kalau ini nikah mut'ah pada perang Khaibar, dan melarang makan daging keledai piaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini maknanya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? An yatazawwaja ar-rajulul mar'ata ila ajal. Itu pengertian nikah mut'ah. Seorang lelaki menikahi seorang perempuan pada batas waktu tertentu. Saya menikahi kamu sampai 2 tahun. Habis itu cerai. Sampai 8 bulan. Habis itu cerai. Ini namanya nikah apa? Mut'ah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan pernikahan dan membolehkan pernikahan, tujuan dari pernikahan adalah terjadinya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka dengan adanya sakinah, mawaddah, dan rahmah, akhirnya ada keluarga, kemudian keturunan, dan terus seperti itu. Oleh sebab itulah nikah mut'ah ini bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah mut'ah awal syariat Islam diperbolehkan karena dalam keadaan terpaksa. Artinya para sahabat yang berjihad meninggalkan para istri, maka dia berhak untuk melakukan nikah mut'ah di tempat dia berjihad karena lama, berbulan-bulan kadang. Akan tetapi kemudian terjadi kerusakan, terjadi percampuran keturunan, terjadi penyewaan dan juga peremehan terhadap kemaluan-kemaluan perempuan, dan tidak sesuai dengan qalbu, perasaan manusia dan fitrah manusia, maka akhirnya diharamkan dalam agama Islam. Baik. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Pengharaman nikah mut'ah dan batalnya nikah. Jadi hukumnya haram, pernikahannya batal. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, wa fuqaha'ul amsar kulluhum 'alal man', wa aktsarul fuqaha 'alal iqtisar fit tahrim 'alal aqdil muaqqad. Ahli fikih seluruh dunia seluruhnya berpendapat haram. Berpendapat haram. Ya. Bahwa nikah mut'ah haram. Seluruh dunia. Dan pernikahannya batal, tidak sah. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, awal syariat nikah mut'ah ini dihalalkan disebabkan keadaan darurat.
terpaksa. Kemudian setelah itu terdapat penekanan tentang keharaman pernikahan ini. Disebabkan karena tadi yang sudah saya sebutkan, terdapat kerusakan-kerusakan, percampuran keturunan, kemudian peremehan kemaluan perempuan, tidak sesuai dengan tabiat manusia, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hadis ini juga haramnya daging keledai piaraan. Dan diperbolehkan daging keledai liar. Keledai liar di sini adalah seperti zebra. Maka ini diperbolehkan. Adapun daging keledai piaraan diharamkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pergi bekerja di luar negara Indonesia, lalu bekerja selama setahun, 2 tahun kontrak, dan saya khawatir diri saya akan terperosok kepada perbuatan zina, bolehkah saya menikah, kemudian nanti saya mencerai? Bolehkah ada batasan waktu? Jawabannya adalah boleh, tapi tidak boleh dia membatasi waktunya. Seperti 2 tahun, 1,5 tahun, tidak boleh. Akan tetapi dia boleh menikah secara mutlak tanpa ada batasan waktu. Kapan dia ingin menceraikan, maka diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Permasalahan selanjutnya, sebelum pertanyaan, para ulama berbeda pendapat. Kapan nikah mut'ah ini diharamkan? Wallahu alam, para ikhwah, Imam Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah, mengatakan pengharamannya dan pembolehannya kedua-duanya terjadi 2 kali. Asalnya boleh nikah mut'ah sebelum peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar terjadi pada tahun ke berapa? Yang baca sejarah Islam, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ke berapa? 9 Hijriah. 9 apa 7? 6 apa 7 apa 9? Baca sejarah. Ya, perang Tabuk terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Karena perang Khaybar termasuk dari peperangan akhir-akhir peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti penghalalan nikah mut'ah kedua-duanya terjadi 2 kali. Awalnya dimubahkan, dihalalkan sebelum perang Khaybar, kemudian setelah itu diharamkan, kemudian setelah itu dibolehkan saat penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Kemudian setelah itu diharamkan kembali. Kemudian setelah itu diharamkan. Jadi asalnya mubah, lalu haram, lalu mubah lagi, lalu haram benar-benar sampai hari kiamat. Nah, inilah 3 hadis yang berkaitan dengan syarat pernikahan. Ada satu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yaitu nikah yang disebut dengan nikah misyar. Orang Indonesia pergi ke Malaysia, bekerja di sana, atau melancong di sana, atau orang Arab Saudi pergi ke Indonesia, berlibur di sini. Kemudian dia nikah dengan menggugurkan beberapa syarat yang disepakati. Seperti saya mau menikah
dengan Anda, kata si perempuan, asalkan dan saya rela untuk menggugurkan hak saya. Didatangi cuma 1 kali setahun. Menggugurkan hak. Atau salah satu pengertian nikah misyar adalah menikah dengan niat ingin mentalak. Saya pergi, orang luar Indonesia pergi berlibur ke Indonesia, dia pergi sendirian takut berzina, maka dia nikah dengan perempuan Indonesia. Dalam hatinya ingin mentalak setelah selesai liburan. Ini disebut dengan nikah apa? Misyar. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, bertentangan dengan tabiat hati seorang muslim, dan juga kita sebagai seorang laki tidak suka keluarga perempuan kita diperlakukan demikian. Maka janganlah lakukan kepada perempuan-perempuan dari keluarga lain. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini lebih baik dijauhi. Baik, ada sisa 1/4 jam untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika maharnya hutang, bayar setelah adanya ijab qabul? Boleh, tapi bayar. Jika tidak bayar, maka disebut sebagai hutang. Kalau tidak mau bayar juga, istri berhak mengangkat ke pengadilan. Ya, karena itu adalah hutang. Boleh. Nikah maharnya ngutang, boleh. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Saya seorang janda, anak 1, yatim. Umur saya 41 tahun. Saya sangat ingin punya suami lagi, Ustadz. Qadarullah sampai saat ini belum bertemu jodoh. Qadarullah sudah mencoba beberapa kali ta'aruf tapi belum berhasil. Evaluasi dari kegagalan ta'aruf saya dan pandangan dari orang-orang terdekat saya atau sahabat mengatakan bahwa saya terlalu mandiri, Ustadz. Saya S2, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, dan pekerjaan yang insya Allah cukup. Sehingga laki-laki untuk mendekati saya sudah minder dan insecure duluan. Mohon nasihat Ustadz, apa yang sebaiknya saya lakukan? Saya sangat ingin punya pasangan, dan bukankah dalam mencari pasangan dianjurkan yang sekufu? Siapa yang mau? Maka nasihat saya, pertama, perbanyak doa agar dimudahkan mendapatkan jodoh yang memang diinginkan. Yang kedua, perhatikan permasalahan sekufu. Sekufu yang paling utama adalah sesama dalam agama. Kufu itu kan artinya sama. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufu, sama. Tidak ada yang sama dengan Allah. Seorang pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan permasalahan sekufu yang paling utama adalah masalah agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian lelaki yang kalian rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Jadi ukurannya untuk calon suami adalah agamanya dan akhlaknya. Agamanya di sini maksudnya adalah dia pintar ilmu agama, kemudian mengamalkan agama tersebut. Kemudian akhlaknya adalah dia bagus akhlaknya.
Maka itu nasihat yang kedua. Sekufu cari yang memang baik agamanya. Karena itu yang diakui oleh para ulama dengan kesepakatan para ulama tentang permasalahan sekufu. Adapun sekufu dalam strata pendidikan, strata ekonomi, maka tidak wajib dan tidak harus. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Apakah makna tunangan sesuai syariat Islam? Dan apakah boleh seorang laki-laki setelah tunangan boleh menyentuh wanita yang ditunanginya layaknya setelah ijab qabul? Di dalam agama Islam tidak ada tunangan. Yang ada adalah khitbah, melamar. Melamar. Setelah dilamar, maka tunggu keputusan apakah dia diterima lamarannya ataukah tidak. Taib. Kemudian apabila terjadi lamaran, kemudian diterima dan jarak antara lamaran dengan akad ijab qabul masih 1 bulan misalkan, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Di antaranya bersentuhan, berdua-duaan, bersafar berdua, kemudian berjalan berdua, khalwat, ikhtilat. Tidak diperbolehkan karena belum halal. Karena belum halal. Jadi di dalam agama Islam tidak mengenal istilah tunangan. Yang ada apa? Lamaran, khitbah, melamar. Ya, wallahu a'lam. Apakah jika suami menjatuhkan talak lewat WA kepada orang tua istri, yaitu mertua, dengan mengatakan, "Fulanah minta pisah, saya ceraikan saja kalau gitu." Apakah ini sudah jatuh talak ya Ustaz? Jawabannya iya, karena ini talak yang sarih, yang jelas ucapannya, meskipun lewat WA. Jika memang WhatsApp tersebut dimiliki oleh suami dan yang mengirimnya adalah sang suami, maka jatuh talak. Karena ini ucapannya saya ceraikan saja kalau begitu. Nah, tinggal di sini masalahnya, apakah yang seperti ini disebut sebagai khulu atau tidak? Khulu pengertiannya adalah menggugat sang istri menggugat cerai suami. Dan khulu ada syariatnya di dalam agama Islam dan tuntunannya dalam agama Islam. Yaitu apabila seorang istri menggugat cerai suami, maka lalu sang suami sepakat untuk mencerai istrinya, maka sang istri mengembalikan mahar kepada suaminya. Nah, pengembalian mahar nanti apakah dia sempurna, setengah, atau semampu istri, ini nanti permasalahan fikih yang lain. Jadi masih banyak ilmunya ya. Nah, yang jelas ini kalau ditanya apakah itu sudah jatuh talak ya Ustaz? Iya, jatuh talak karena talaknya, kata-kata talaknya jelas. Saya ceraikan saja kalau begitu. Ya, wallahualam. Dan bagaimana ketika istri minta cerai karena rumah tangga selalu bertengkar dan tidak sanggup dengan sikap kasar suami? Apakah ini khulu yang diperbolehkan? Karena khawatir rumah tangga diteruskan malah akan membuat dosa. Boleh. Karena ini bertentangan dengan akhlak yang baik tadi. Dan para ikhwah suami-suami yang ada di hadapan saya, jangan kasar terhadap istri. Saya pesan, di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan redaksi untuk berbuat baik adalah suami kepada istri. Lihat saja ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan baik. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada para istri. Itu redaksi syariat kepada suami. Tidak ada redaksi syariat dari istri kepada suami, tidak.
Istri redaksinya oleh syariat adalah taat, kemudian menggembirakan suami, kemudian menjaga diri dan harta suami. Itu redaksi syariat untuk istri. Adapun redaksi syariat untuk para suami adalah berbuat baik. Maka sangat diharamkan seorang suami kasar, apalagi sampai KDRT, mulutnya kasar, kelakuannya keras. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Seorang suami wajib lebih bersabar dibandingkan istri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan, innal mar'ata khuliqat min dhira'. Sesungguhnya seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa a'waju ma syai'in fi dhila'i a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Disitulah perempuan diciptakan. Fa'idha, jika engkau berusaha meluruskannya, kasar tahu wa kasruha talaqwa. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan mematahkannya adalah mentalaknya. Jadi ikuti saja kebengkokan suami. Kebengkokan istri, ikuti saja. Ya, ikuti saja. Ini kadang-kadang perempuan kan membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Misalkan, sudah baik ini sakinah, mawaddah, rahmah. Perempuan ingin menguji kecintaan suaminya. Misalkan sang istri berkata kepada suaminya, kalau saya mati, kamu nikah lagi enggak? Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang random yang tidak perlu dijawab oleh suami. Ya, cara menjawabnya, kasih hadiah, belikan emas, bawa makan. Selesai itu pertanyaan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi tidak boleh kasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kasar. Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi qattu imra'atan wala khadiman. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali seorang istrinya pun dan seorang budaknya, tidak pernah. Ya. Ini kadang-kadang laki-laki beraninya sama perempuan, preman di rumah tangga. Ini tidak benar, para ikhwan yang dirahmati. Sabarlah. Bersabar dengan kebengkokan para istri. Bersabar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum nikah siri? Apa dulu yang dimaksud dengan nikah siri? Jika yang dimaksud adalah pernikahan yang lengkap syarat-syaratnya, seperti adanya wali bagi perempuan, adanya ijab qabul bagi antara seorang lelaki dengan wali perempuan, kemudian adanya dua saksi dan terlengkapi kewajibannya, adanya mahar, adanya dua saksi yang adil seperti yang saya sudah sebutkan tadi, maka sah pernikahannya meskipun siri, artinya tidak pakai catatan sipil. Ya, sah pernikahannya. Tapi saya tidak menasehatkan, terutama yang poligami, perempuan-perempuan yang di bawah. Jangan mau dipoligami dengan nikah siri. Ini nasihat bukan hukum syar'i. Kenapa? Karena sang laki-laki dia akan cuma cicip-cicip sebulan 2 bulan, ketahuan istri pertamanya langsung jiper. Ya, langsung seperti kucing mengkerut, asalnya seperti singa, maka jangan mau. Ya, ini bukan hukum syar'i, akan tetapi nikahlah dengan catatan sipil. Kenapa? Karena kalau Anda punya anak dari si laki-laki tersebut, Anda punya catatan bahwa suami saya adalah fulan. Anak ini adalah anaknya si fulan. Kalau seandainya meninggal, maka dia akan dapat warisan dari bapaknya. Jadi banyak keterikatannya. Ya, banyak keterikatannya. Wallahu a'lam. Selama ini yang dikenal syarat-syarat nikah itu adalah dua mempelai, wanita dan laki-laki,
ijab qabul, mahar dicatat di KUA dari penjelasan hadis yang pertama, Ustadz, persyaratan syarat nikah tersebut jadi banyak. Maka seperti yang sudah saya ungkap para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam akad nikah ada rukun. Yang pertama, harus ada 2 mempelai. Yang kedua, terjadi ijab. Yang ketiga, ada qabul. Itu rukun pernikahan. Kemudian ada syarat sah pernikahan. Yang pertama adalah menentukan siapa yang jadi mempelai. Tidak boleh, misalkan kan saudara kembar nih, harus ditentukan si fulan, si fulan, si fulan. Harus ditentukan, itu syarat yang pertama. Yang kedua, ridha dari setiap 2 orang yang mau menikah. Yang ketiga, wanita memiliki wali. Yang keempat, persaksian. Itu syarat pernikahan. Ya, wallahu a'lam. Mengenai akhwat yang sedang mencari jodoh tadi, saya berminat untuk ta'aruf Ustadz. Mohon difasilitasi Ustadz. Saya Andi Wijaya. WA, catat. Catat yang S2 punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Ya. 0812 89 411 069. Status duda. Ya. Tolong difasilitasi Ustadz. Wah, saya angkat tangan ya. Kalau mau catat nomor saya sih. Baik. Karena saya sudah menyebutkan nomor, maka jangan sampai terjadi fitnah, godaan. Lebih baik keluarga perempuan yang berhubungan dengan bapak duda keren tadi ya. Ya, jangan sampai si perempuannya. Nah, apakah sah pernikahan ini ketika pas ijab qabul sang mempelai laki-laki mengucap nama wali perempuannya kesalahan kata penyebutan, misalkan Fulanah binti Murni, tapi yang seharusnya nama walinya Mudni. Ada kesalahan dari huruf G dan huruf D-nya. Apakah pernikahan ini sah? Tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena ada walinya. Ya, tidak mengapa. Yang tidak yang tidak sah adalah ketika tidak ada walinya ataupun salahnya fatal. Adapun ini sedikit salah maka tidak mengapa insyaallah taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dan saya berharap di majelis ini jangan sampai menjadi ajang cari jodoh nantinya. Ya. Tadi sore saya makan dengan kawan, beliau bilang seperti ini kepada saya. Saya ini mencium bau-baunya Ustadz ingin poligami. Saya bilang, cukuplah. Ya, mengurus pesantren, laki-laki, perempuan dengan 233 santri sekarang, itu sudah menjadikan cukup mumet. Ya, apalagi sampai mempunyai 1, 2, 3 istri. Maka yang tidak sanggup jangan masuk ke dalam dunia itu. Hanya yang sanggup, kuat, fisik, kuat, ekonomi, kuat, perasaan. Yang tidak sanggup jangan masuk daripada mendolimi perempuan-perempuan yang sudah Anda nikahi. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.